Sudah seperti biasa, orang-orang akan pergi untuk bekerja, dan aku harus siap-siap menghadapi Mbak Cindy dengan segala tingkah lakunya. Mereka tidak keluar kamar setelah Raffi pulang kerja, jadi aku tidak tahu mereka bertengkar atau tidak. Aku yang hendak pergi ke kolam ikan berhenti di ambang pintu saat melihat Mbak Cindy sudah berada di sana sambil berbicara. Tadi pagi mereka turun baik-baik saja, masih mesra dan seperti tidak terjadi apa-apa. Ih, aneh banget. Kalau Raffi gak marah, masa sih gak marah? Lihat istrinya dikirimi pesan sama pria lain. Aku semakin yakin kalau Mbak Cindy memang dalang di balik pesan itu. Ku senderkan bahuku di pintu kaca, mendengarkan Mbak Cindy yang tengah berbicara di telepon seraya membelakangiku. Iya, si Raffi bucin. Bisa aja sih kalau sebenarnya si Raffi diguna-guna. Si Raya kan orang kampung, ujar Mbak Cindy lagi, membuatku mengelus dada. Rasanya aku ingin sekali mendorong Mbak Cindy sampai tercebur ke kolam. Tapi sayangnya ada Citra bersama dia. Mbak Cindy sudah mengakhiri obrolannya. Aku pun memilih pergi untuk menyiram tanaman anggrek yang kemarin baru saja ditanam Mama. Paket! Seorang kurir berteriak di luar pintu gerbang. Aku yang tengah megang selang menyimpannya sejenak dan menghampiri kurir itu. Untuk siapa, Pak? Tanyaku. Atas nama Cindy. Aku mengangguk mengerti, lalu masuk ke dalam untuk memanggil Mbak Cindy. Dia yang dipanggil langsung berdiri seraya membawa Citra bersamanya. Rah, aku pinjam duitmu dulu ya. Gak banyak kok, ujar Mbak Cindy yang mengekor di belakangku. Lah Mbak, kalau tidak punya uang, jangan belanja online. Aku berhenti berjalan dan berbalik badan. Mbak Cindy menurunkan Citra dari gendongannya, kemudian mengintip sebentar pada jendela kaca yang tertutup gorden. Aku punya uang, enak saja bilang tidak punya. Cuman lagi diambil Mas Rafa. Nanti kalau sudah balik aku ganti, 10 kali lipat pun aku sanggup ganti, ujarnya sewot. Bukan gitu Mbak, masalahnya kan Mbak sedang kena hukuman. Aku tidak mau membuat Mbak melanggarnya. Nanti kalau Mas Rafa marah sama aku gimana? Enggak bakalan Raya, lagian itu skincare isinya. Mas Rafa pun akan paham kok kalau aku harus tetap cantik meski tidak ke salon. Ayolah cepetan, nanti si kurirnya balik lagi, ujar Mbak Cindy lagi memaksa. Aku dilema antara mengabulkan permintaan Mbak Cindy atau tidak. Kalau dikabulkan akan kebiasaan, tapi kalau tidak Mbak Cindy pasti akan marah-marah tidak jelas. Atau bisa saja dia akan balas dendam padaku dengan yang lebih memalukan. Duh, bingung. Raya, buruan. Aku butuh banget barang itu, ujarnya, membuyarkan lamunanku. Iya deh, tapi kali ini aja ya. Berapa emang? 1.500.000. Aku mengembuskan nafas kasar. Akhirnya aku kalah dan mengambil uang dari kamarku. Untungnya, aku menyimpan uang tunai. Kalau tidak, pasti aku harus ke ATM dulu untuk mengambilnya. Nih, ujarku, menyodorkan uang gambar Soekarno ke tangan Mbak Cindy. Terima kasih adik ipar, ujar Mbak Cindy seraya mencium uang yang aku berikan. Setelah mendapatkan barang pesanannya, Mbak Cindy masuk ke kamar dan membiarkan Citra seorang diri. Dan lagi, aku yang akan menjadi babysitter anaknya sampai dia keluar dari kamar. Menyebalkan. Setelah melanjutkan menyiram tanaman bersama Citra, aku hendak mengajaknya jalan-jalan ke taman yang waktu itu kunjungi dengan Mas Raffi. Citra, izin dulu sama Mami ya. Nanti gak diizinin gimana, ujarku pada gadis kecil itu. Pasti diizinin kok.
Bentar ya, Cici ke Mami dulu. Aku mengangguk membiarkan Citra ke kamar Mbak Cindy. Sambil menunggu Citra, aku ke kamarku untuk mengambil tas serta ponsel yang tadi tengah aku isi daya. Tante, Mami gak buka pintu, ujar Citra saat aku telah sampai di bawah. Anak itu tengah duduk menekuk wajah di sofa. Tidak apa-apa, biar tante yang izin ya, ucapku melangkah pergi ke kamar Mbak Cindy. Ih, gemas sekali aku sama Mbak Cindy. Ketimbang buka pintu untuk Citra, apa susahnya? Apa mungkin dia sedang di kamar mandi? Mbak Cindy, aku mengetuk pintu seraya memanggil iparku itu. Namun tidak ada jawaban. Mungkin pingsan, pikirku. Mbak Cindy, untuk kedua kali aku memanggil wanita itu. Bruk, diem anjing, ngapain gedor-gedor? Aku terlonjak kaget saat teriakan dan lemparan di pintu membuatku seketika mematung. Aku hanya izin untuk bawa Citra jalan-jalan, ujarku lagi. Pergi saja, gak usah teriak-teriak. Aku mengusap dada seraya beristighfar. Ada apa dengan Mbak Cindy hingga ia berkata kasar seperti itu? Pikiranku menjadi sangat buruk pada ibu satu anak itu. Mungkinkah jika Mbak Cindy minum lagi? Ada apa, Mbak? Tadi Bibi dengar ada yang berteriak. Bi Marni datang dengan sapu di tangannya. Ah, gak apa-apa, Bi. Mbak Cindy sedang kumat, ujarku seraya menepuk pundak Bu Marni. Aku pun bilang sama Bibi, kalau aku dan Citra akan pergi. Kunci pintu depan, Bi. Nanti aku bawa cadangannya. Bi Marni mengangguk seraya mengantarkanku sampai depan pintu. Sepanjang perjalanan menuju taman, pikiranku terus melayang pada Mbak Cindy. Apa sekiranya yang membuat dia marah dan berucap kasar? Atau memang seperti itu sifat aslinya? Tante, Cici mau itu, ujar Citra menunjuk penjual balon udara yang berada di taman. Aku pun membelikan satu untuk Citra, lalu membawa gadis itu untuk duduk. Beberapa anak seusia Citra datang menghampiri, mengajak gadis itu bermain bersama. Aku mengangguk, mengizinkan seraya memastikan keponakanku itu baik-baik saja. Saat tengah memperhatikan Citra, ponselku berdering. Aku melihat layar yang menyala, ternyata dari Bibi di rumah. Ada apa, Bi? Tanyaku langsung. Ini, Mbak, ada paket untuk Non Cindy, tapi kata dia suruh bayar ke Mbak Raya, katanya. Lagi? Oh ya ampun. Aku mengusap wajah seraya mengembuskan nafas kasar setelah mengakhiri panggilan dengan Bibi. Aku pun mengajak Citra untuk pulang. Awalnya Citra menolak dan masih ingin bermain, tapi aku membujuknya dengan berbagai cara hingga akhirnya dia luluh. Sampai di depan rumah, seorang kurir tengah duduk di atas motornya sambil memainkan ponsel. Bibi pun ada di sana menunggu kepulanganku. Paket apa, Pak? Tanyaku langsung. Tidak tahu. Di sini tidak ditulis nama barang atau jenis barangnya. Cuma ada harga serta nama penerima. Aku tertegun, merasa aneh dengan barang yang dikirim. Takutnya ini adalah modus penipuan. Apalagi melihat harga yang tertera cukup mahal. Sebentar ya, saya masuk dulu, ucapku. Jangan lama-lama, Mbak. Saya harus ke tempat lain. Si kurir berkata dengan nada jengkel. Tidak biasanya. Perasaan beberapa kali aku menerima paket, kurirnya tidak segalak dia. Jika diingat-ingat, kurir itu sama dengan yang mengantarkan paket tadi. Hanya saja tadi memakai masker, tapi sekarang tidak. Mencurigakan. Jangan-jangan komplotan Mbak Cindy untuk mendapatkan uang, secara dia tidak sama sekali diberikan uang oleh suaminya.
Citra diam di sini ya, tante mau ke kamar mama dulu. Citra mengangguk seraya memainkan balon udara yang aku belikan tadi. Mbak baru akan berteriak, tapi ternyata pintunya tidak terkunci. Aku pun masuk, tapi tidak menemukan Mbak Cindy di dalam. Sepertinya dia sedang ada di kamar mandi. Terdengar suara air dari dalam sana. Saat akan mengetuk pintu kamar mandi, tiba-tiba mataku menangkap sesuatu di sudut ruangan. Rasa penasaran dengan benda itu membuatku menghampirinya, lalu berjongkok di depan benda itu. Aku membulatkan mata saat tanganku menyingkirkan kain yang menutup sebagian dari benda kecil itu. Ya Allah, apa ini? Mbak Cindy make. Teringat pada pesan Mas Raffi, buru-buru aku mengeluarkan ponsel dari dalam tas lempangku, lalu memotret benda itu untuk aku kirimkan kepada Mas Raffi. Suara gemericik air sudah tidak terdengar lagi. Segera aku keluar dari kamar Mbak Cindy dengan tangan yang gemetar. Apa yang aku lihat tadi sangat mengejutkan. Aku tidak menyangka ada benda seperti itu di rumah ini. Mbak, mana uangnya? Itu si kurir sudah marah-marah. Bibi menghampiriku dengan terpogoh-pogoh. Aku gak ada uang, Bi. Biarkan sajalah, ucapku. Bi Marni mengangguk seraya kembali ke dapur. Sedangkan aku berjalan menuju kamarku. Namun, saat aku sudah di tengah-tengah tangga, Mbak Cindy tiba-tiba keluar kamar dan memanggilku. Ada apa? Tanyaku tanpa turun. Mana duitnya? Itu kurir nungguin. Aku mengembuskan nafas berat. Mbak, aku tidak punya lagi. Uang yang tadi aku berikan sama Mbak, itu uang terakhir. Mas Raffi tidak memberikanku banyak uang, karena aku hanya diam di rumah. Ujarku berbohong. Ah, bohong banget kamu. Itu di dalam tas apa? Mbak Cindy naik merangsek mendekatiku. Aku melepaskan tas dari pundakku lalu memberikannya kepada Cindy. Lihat saja, kalau tidak percaya, Mas Raffi hanya memberikan uang buat jajan. Jadi wajar saja kalau sedikit, ucapku seraya memegang ponsel dengan erat. Mbak Cindy membuka dan mencari uang di dalam tasku. Nihil. Hanya uang 50.000 yang dia temukan dari sana, karena aku memang tidak membawa uang saat pergi tadi. Hei, suami orang kaya, usaha maju tapi miskin, uang saja tidak punya, umpatnya, seraya melemparkan tas milikku. Dengan mengelus dada, aku mengambil tasku dan membawanya masuk. Sebelum menutup pintu, kupastikan kalau Mbak Cindy benar-benar sudah turun dari tangga. Setelah menutup pintu rapat-rapat, aku membuka ponsel dan menghubungi Mas Raffi. Demi Tuhan, tanganku masih bergetar karena kaget dengan apa yang aku lihat di kamar Mbak Cindy tadi. Mas, pulang. Aku takut. Tidak ada balasan. Sepertinya suamiku tengah sibuk sekarang ini. Aku duduk di pinggir ranjang dengan perasaan yang campur aduk. Kemudian aku kembali mengirimkan pesan untuk suamiku. Mas, aku menemukan ini di kamar Mbak Cindy. Tulisku lengkap dengan gambar botol kecil dengan 2 selang di atasnya. Entahlah apa namanya, tapi aku sering melihat benda itu di televisi sebagai alat hisap sabu. Astagfirullahalazim, liriku seraya beberapa kali menarik napas dalam. Ponsel dalam genggamanku berdering. Buru-buru aku mengangkatnya setelah tahu siapa yang menelepon. Mas, Rah, kamu sedang tidak bercanda kan? Itu alat hisap narkoba. Kenapa ada di rumah kita? Tanya Mas Raffi dengan suara panik. Mana aku tahu. Aku lihat di kamar Mbak Cindy tadi. Jangan-jangan Mbak Cindy. Aku menggantung ucapanku, tidak sanggup untuk mengatakan kemungkinan terburuk yang terjadi pada iparku itu.
Terdengar decakan dari seberang sana. Sepertinya Mas Raffi tengah memikirkan sesuatu hingga tidak ada kata lagi yang keluar dari bibirnya. "Mas," ucapku, "tunggu di rumah. Aku akan pulang sekarang juga." "Baik Mas, aku tungguin." Ada kelegaan yang aku rasakan saat Mas Raffi memutuskan untuk pulang. Setidaknya aku bisa merasa tenang jika suamiku ada di rumah. Mbak Cindy tidak akan berani macam-macam padaku dengan meminta uang seperti tadi. Bersambung.